Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede. Aku Arif dan selamat datang lagi di segmen Ngobrol Khusus Ngupus. Segmen ini cukup spesial ya karena lagi-lagi kita berempat. Nah, kira-kira siapa aja kita berempat? Nah, langsung kita sambut aja. Ini ada Bapak Lurah Tegal Gede. Assalamualaikum. Ada Mas Fadil, ini dari Karang Taruna Panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fadil. Kalau yang terakhir ini nggak usah diperkenalkan kayaknya. Ini udah tanda namanya. Mas Awan, dia adalah Ketua Kim Info Orang Tegal Gede. Beri plus dong. Tentang KIM atau Komunitas Informasi Masyarakat, tentu kita tidak lepas dari peran yang seharusnya ya, peran dari Bapak Lurah atau desa dari masing-masing wilayah. Lalu ada peran juga dari Diskominfo selaku pembina juga. Nah, hari ini kita ngobrolin KIM secara luas, tidak hanya KIM di Tegal Gede, tetapi KIM juga di wilayah lain lah. Yang salah satunya di sini akan menjadi Kim Bonabi ya, Kim Panti ya, dari namanya Karang Taruna ya, dari Karang Taruna, dan basis kita sama yaitu basisnya Karang Taruna. Nah, hari ini mari kita kupas jauh lebih dalam sebenarnya awalnya Kim seperti apa. Lalu di sini ada Pak Lurah Tegal Gede selaku pembina, dan ini ada Karang Taruna dari Panti. Boleh dong saya tanya dong, ini Mas Fadil ini selaku Karang Taruna dari Panti ini tujuannya apa ini ke sini? Ini ada misi-misi terselubung atau apa ini Mas Fadil ini? Iya. Ini yang istrinya 3 itu ya? Siapa? Fadil. Belum. Bukan. Namanya sama ini Fadil ini. Udah, silakan lanjut Mas Fadil. Oke. Tujuan kami datang sini karena saya berdua ya. Sama ada Mas Arif itu di belakang sana. Sama. Iya, Mas Arif juga. Oh, yang apa ya? Yang di belakang layar. Tujuan utama kita kesini ini apa ya? Berguru ya. Berguru. Sebelum kita lanjutkan, Mas Wawan minta tolong mic-nya mungkin agak digeser ini, biar suara nyebar dunia itu. Digeser ke Mas Fadil. Nah, sampai nggak putus suara nih, Mas. Serasa hancur. Ya, oke. Ciri khas. Oke. Tujuan utama kita datang sini apa ya? Berguru ya. Berguru tentang KIM yang kita tahu di Jember saat ini, KIM yang lagi apa ya, yang top of the land-nya ya. Wah, jangan gitu, nanti kepalanya gede di kamera itu. Oke, ini sudah segini nih. Mulai naik. Top of the land-nya itu di Jember ini adalah KIM Tegal Gede, Info Orang Tegal Gede ya, Info Orang Tegal Gede. Makanya kita datang ke sini untuk menimba ilmunya. Wah, menimba ilmunya ini luar biasa sekali. Nah, ini ngomong-ngomong menimba ilmunya ini, saya coba geser ke Pak Lurahnya ini selaku pembina KIM Info Orang Tegal Gede. Ini kok, iya Pak, coba ini kan tanpa dukungan support penuh dari Pak Lurah selaku pembina, saya pikir KIM juga saya pribadi ya, di KIM Tegal Gede ini saya pikir juga nggak akan bisa sebesar ini. Beliau ini orang yang mecuti kami sebenarnya Mas Fadil dan teman-teman yang ada di rumah ini. Tanpa pecutan beliau, kadang ditanya, Mas ini kapan ini podcast lagi? Mas ini kapan ini update lagi lah ini? Gimana ini Pak? Kok menimba ilmu di sini, kira-kira apa yang bisa di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah ini? Semua itu kan bagian dari challenge ya, atau tantangan dari kita semua. Dan saya melihat suatu hal yang besar itu tentu dimulai dari yang kecil dan yang sederhana. Nah, memulai langkah pertama ini yang sangat penting. Tinggal kemudian menjaga keistiqomahan saja. Karena ketika sudah jalan langkah pertama, menjaga keistiqomahan, nanti ya learn by doing lah. Nanti hal-hal yang lain itu kan akan mengikuti. Nah, eksistensi itu kan bisa terjaga ketika kita tetap istiqomah dan fokus pada tujuan kita gitu ya. Misalnya KIM ini untuk apa sih? KIM itu kan
ya sederhananya adalah corong-corong kebaikan dari berbagai aktivitas baik kelurahan maupun masyarakat seluruh Tegal Gede. Nah, agar corong ini makin didengar, ya corongnya ini kan harus selalu bersuara, kan ya. Tapi bukan corong yang gini nih Pak, bukan ya? Ya, sama juga Pak. Sama. Misal ya, Sama. misal kalau kita tahu bahwa di situ ada musola atau masjid, kan ketika di situ kan berkumandang adzan ataupun mungkin ada sholawatan gitu. Nah, kalau corongnya ini mati, misalnya dalam 3 hari dan sebagainya, kan orang-orang mulai bertanya-tanya. Musolanya ini udah ada apa enggak, atau sudah dibongkar atau sudah diratakan, atau mungkin imamnya atau anunya tidak ada kan, padahal hanya corongnya aja yang mati, rusak gitu ya. Sama seperti Kim ini gitu kan ya. Makanya kan kemudian ini menjadi tugas, ya menjadi kewajiban saya sebenarnya ketika diamanai selaku yang dituakan ya di Kelurahan Tegal Gede ini, untuk terus memotivasi ya, dan juga challenge dari kawan-kawan yang tergabung di Kim ini ya. Karena bagaimanapun sebuah tim, sebuah komunitas, sebuah perkumpulan itu kan pasti ada naik turunnya ya. Ada yang bersemangat, ada yang down, ya seleksi alam lah. Dan itu pasti terjadi di semua tempat dan semua masa ya. Dan ini menjadi hal yang biasa bagi kita. Tinggal kemudian bagaimana ketika kita terus ada kegiatan, kita terus motivasi, dan kita terus yang terpenting adalah tahunnya ya kebersamaannya, tolong menolongnya ini yang terpenting. Yang satu bisa ini, yang satu bisa itu, saling menguatkan, kemudian kompakan bahwa ketika kita ingin membuat atau mengimpikan sesuatu yang besar, itu bukan sesuatu hal yang mustahil jika kita mau secara bersama-sama melakukan hal-hal yang kecil-kecil. Contohnya apa? Ya pertemuan rutin, apa istilahnya? Rutinan tiap malam minggu, ada 1 jam, 2 jam. Akhirnya kan dari situ kan kumpul, bosen yo ngene yo, bikin opo. Bosen yo gitu yo, bikin gimana kan gitu. Opo materinya yang kiki tok lah, sopo meneh. Ya kan saya kemarin nulis ke Mas Arif, ada berapa tuh Mas Arif? Ada belasan itu sudah. Ya, ada belasan ya, beberapa tokoh-tokoh itu kan dari berbagai profesi ya kan. Itu insya Allah siap itu udah dalam waktu misalnya 1 bulan sekali sampai 2-3 tahun depan ya udah habis itu. Kalau setiap minggu ya bisa 1 tahun selesai. Kan ketika kita istiqomah, nantinya kalau kita sekarang mungkin masih bingung cari tokoh-tokoh ya, tapi ke depan juga banyak akan banyak tokoh yang pingin antri di meja sini. Bang Ijen gimana nih? Ya. Luar biasa sekali ini. Dari pembina kita. Nah ini Bang Ijen ini. Rekeningnya digeser, boleh nih. Nah, boleh. Mari kita dengarkan suara merdu ketua kita. Iya. Pak Ketua, apa kabar? Ikut ini kan dinaikkan egonya. Oh iya jauh ya. Biar kelihatan lebih menggema. Ini kan suara saya ini apa ya? Boleh Serah-serah bahasa. Bukan serah-serah, hancur. Oh serah-serah hancur. Bahasa saya kan hancur. Nah ini tanya ke Mas Wawan ini. Selaku ketua Kim, gimana rasanya dipecuti sama Pak Lurah ini? Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini meskipun kita dipecut, disiram. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita disiram tadi sudah dibawakan gereja. Oh ya, Siraman khusus dari Pak Lurah. Sebenarnya ini tadi saya nggak enak badan. Tadi aja saya minum obat, ya. Berhubung ini tadi yang datang Bapak Pemimpin. Langsung ada yang selfie ya. Ini badan akan melayung ya, tetap saya jalan ke. Ternyata sembuh. Alhamdulillah. Obatnya apa? Yang menyembuhkan kan bukan obat. Bukan itu tadi tahu Sumedang tadi. Yang bikin sembuh ini tahu Sumedang. Oh tahu Sumedang. Berarti nggak suka luka itu langsung. Itu rasanya dipecuti Pak Lurah ya. Iya. Saya Karena sudah terbiasa mas. Oh sudah terbiasa. Karena itu bukan pecutan mas. Itu bentuk dari apa? Dukungan. Perhatian. Perhatian dan dukungan ke kita. Kenapa? Supaya kita terus eksis. Kejutan kasih sayang. Iya, soalnya kan nggak ada yang ngasih semangat gitu ya. Lambat laun menurun mas. Nah tapi alhamdulillah kita sampai detik ini juga terus mencoba untuk menaikkan potensi. Ya, meskipun kadang-kadang ada yang apa gandong, oleng kapten. Nah, kalau mabuk laut itu bisa diobati. Itu mabuk angin. Yang penting
sangat bahaya. Tanyakan yang di belakang itu. Oh iya, Bang Mujin. Mungkin salah satu pertanyaan misterius ya untuk semua organisasi secara umum, komunitas dan sebagainya. Gimana sih Mas Wawan ini selaku ketua KIM bisa terus menjaga kekompakan teman-teman yang ada di belakangnya? Mungkin itu. Ya, alhamdulillah. Disantet apa gitu. Dipelet. Apa dipelet gitu. Nah, saya setiap mau ada acara itu mesti kedukun dulu, Mas. Kenapa? Supaya mana dulu? Soalnya kalau gitu kan nggak ada yang mau. Kenapa? Ini kan yang dibutuhkan jiwa sosial tinggi, Mas. Kenapa? Karena kegiatan KIM ini ya kita ini nggak ada apa namanya istilahnya nggak ada yang bela-belanya semacam gaji. Loh, gaji Pak? Kemarin Sabtu itu. Saya dari program. Beda dia beda. Beda. Gajinya beda. Nah, kan di sini nih yang gaji kita. Tapi harinya lebih berkah. Alhamdulillah. Lebih banyak ya. Iya. Dari luar ya. Iya, iya. Oh, buktinya dari sakit jadi sembuh, Pak. Ya, Wah. itu tadi. Coba yang datang bukan Pak Lurah ya, mungkin saya kerebutan Pak. Nah, ini terlalu memaksa ya. Terlalu memaksa. Tapi sembuh. Alhamdulillah. Ya, enggak. Kalau Mas Arif sendiri, Iya. ya, selama ini ketika ada WA dari saya atau telepon dari saya, Iya. itu bagian dari ancaman atau kepikiran ya, atau tertekan atau gimana ya? Iya. Sekali-kali kan kita Oh, jadi sosial. Ini bahayanya kalau udah Pak Lurah. Oh, saya digasak. Tapi benar katanya Pak Lurah. Iya. Kenapa? Kalau Pak Lurah WA ke Mas Ari, saya senang. Kenapa? Ya kita kumpulnya di geprek piye. Benar. Sekarang tahu POE-nya. Tahu-tahu. Segmen keprendek ini. Oke. Nah itu tadi kalau dari saya sendiri biasanya kalau Pak Lurah ya pribadi ke saya selalu kita jawab kapan lagi kita bisa dekat kenal dengan lurah, wah gitu. Apalagi kalau kuliah di kalau di Panti desa ini, kadesnya sendiri. Nah itu mungkin bisa digeser. Nah, Mas Fadil lah. Kita ngobrol lagi dengan Mas Fadil nih. Tadi kan pertanyaannya seputar Karang Taruna dan Kim Wannabe ya. Iya. Itu tadi panjenengan menyampaikan ya istilahnya kita sharing lah gitu, menimba ilmu. Pun saya juga menimba ilmu dari teman-teman yang ada di Karang Taruna Panti. Nah, tadi itu tadi jawaban dari Pak Lurah dan Pak Wawan selaku Kim pembina dan ketua. Nah, ini kalau ini tanya ini ya, kalau Panti itu sendiri itu kan wisatanya luar biasa nih di sana. Kita aja nggak ada Podarwis Mas, karena memang wisata yang ada di Tegal Gede ini bukan natural, tapi kalau bisa dibuat gitu supaya Belum aja. belum ya. Berarti itu gebrakan Pak Lurah. Iya, dulu tapi kalau Panti kan natural Pak. Iya. Ada. Alam. Sudah. Segalanya ya. Betul. Kalau Kim ini kan pusatnya informasi media. Selama ini Mas, alamnya potensi alam UMKM yang ada di Panti itu sendiri disebarluaskan lewat apa Mas kalau belum ada Kim ini selama ini? Kalau untuk saat ini kita hanya mengandalkan ini ya seperti IG, Instagram, Facebook, dan itu pun masih belum belum bisa tersampaikan secara maksimal ke masyarakat karena cuma hanya visual doang biasanya. Belum ada seperti media website atau audio visual seperti ini. Itu sih yang menjadi kendala. Nah, kami di Panti ngerasa kita butuh sesuatu yang lebih gede lagi nih untuk meng-hire atau mengcover, menggaungkan potensi-potensi wisata yang ada di Desa Panti. Yang kita tahu benar Pak, untuk Desa Panti alamnya luar biasa, cantik dan cantik orangnya. Cowoknya ganteng-ganteng juga. Oh iya lah Mas. Kalau cowoknya cantik kayaknya mau. Satu lagi. Gimana? Banyak durennya. Oh banyak duren. Oh iya. Durennya. Dan siapa tahu nanti kalau kita diundang ke sana. Iya. Disediakan duren. Soalnya banyak duren. Oh. Kita ke sana nggak dikasih apa-apa ya nggak mungkin. Oh iya. Garap sedikit. Iya. Siap. Benar, saya tanya dulu. Durennya duren dalam bentuk
sesungguhnya atau udah kerennya mas? Wah. Kalau udah keren ya, masa tahu makan tahu. Oke, itu yang kita tahu di Banti memang bisa jadi sentra perkebunan durian juga ya. Potensi alam. Potensi alamnya, potensi buahnya juga di sana. Ya salah satunya durian yang kita tahu saat ini ya, yang lagi hit kampung durian, kampung durian. Saya sering ke sana mas. Sering ke sana mas? Oh, bahkan tiap minggu saya ke sana. Oh ya? Iya, karena anak-anak itu senang main di sungai itu. Oh, Kan sungainya jauh di sana. ya, ya. Padahal depan rumahnya sama sungai. Bisa nanti Pak, dikotori Pak Oli kan. Itu kita kami melihat Kim ini bisa mewadahi potensi alam yang ada, menggaungkan tentang potensi wisata dan ini apa UMKM. Karena yang kita tahu di mana ada wisata alam yang ada di tempat itu pasti selinier dengan UMKM yang ada di sekitar itu yang kayak jualan apa namanya makanan ringan, terus kalau di Pati itu yang terkenal sentra produksi dari opak gulung. Opak gulung ada di desa Panti. Sentranya kebetulan di desa Panti. Nah ini kan masih belum ada yang banyak yang tahu nih. Kalau opak gulungnya mungkin tahu, tapi desa yang yang memproduksi, fokus memproduksi skala besar adanya di desa Panti. Luar biasa. Berarti ya bisa dikatakan ini sertifikat halal ini nanti. Kalau benar gede apa Pak Wawan? Produksinya. Kalau si ini cilok. Cilok. Nah mungkin Bapak juga bisa bercerita sedikit kalau untuk Tegal Gede itu kira-kira apa nggih? Wisata ini kan sementara ini kayak buatan itu kayak mancing shop. Kira-kira ke depan ini mungkin ada terobosan-terobosan khusus terkait masalah wisata atau UMKM yang memang secara khusus itu ingin didorong dikembangkan di Tegal Gede. Ini kisi-kisi yang tadi itu ya dikejar sekarang ya. Kan tadi sudah janji Pak Lurah. Spontan. Ya karena memang Tegal Gede itu kan tidak seperti Panti ya. Panti itu kan disajikan alam yang luar biasa gitu kan. Juga kultur masyarakat yang masih alami, natural gitu kan ya. Dengan Tegal Gede ini kan sudah sangat heterogen ya. Nah kan sebagian besar ini banyak pendatang mas ini karena memang kelurahan kampus ya. Kalau kita hanya lihat alam yang begitu menjanjikan ya Sungai Bedadung itu Pak. Tapi itu kan dikotori Pak Oli. Ya, mancing sok-sok itu kan sebenarnya ada misi yang besar kan. Yang sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan itu agar masyarakat itu kan lebih peduli pada lingkungan. Ketika sungai kita itu kita bersihkan, kita rawat, bahkan kita percantik, maka ini bisa kita manfaatkan. Dan ketika aliran sungainya itu cukup baik sebenarnya, ya kan, itu bukan hanya digunakan untuk mancing saja sebenarnya, nanti bisa untuk aktivitas kegiatan air, apakah itu untuk mandi, ya, sport, tapi kan butuh apa ya? Butuh kedalaman yang luar biasa mas. Tapi kolam yang bukan kolam, sok-sok yang kita gunakan untuk mancing itu mungkin sampai tidak percaya ya. Itu malam ini ada ya? Ada. Itu ketika tidak digunakan, ketinggian airnya paling hanya 10 cm. Sekian ini. Ya itulah potensi kita kan. Sekecil apapun potensi itu, jika kita coba maksimalkan ya alhamdulillah kan sempat menjadi tren gitu ya. Sempat menjadi ramai juga dibincangkan oleh banyak orang, sehingga ketika saya kemana gitu kan kumpul di Pemda atau apa yang tanyakan selalu ya mau mancing Pak Lurah, saya alhamdulillah ada Pak gitu. Pak Lurah kan pakai kaos. Ada satu hal lain ya, saya tadi kan menyampaikan bahwa potensi Tegal Gede ini ya aliran Sungai Bedadung itu. Ini bisa kita cari ya, salah satu aja ini. Yang lainnya nanti saya sembunyikan dulu lah ya. Rahasia. Ada yang tidak dirahasiakan, sebenarnya ngomongnya rahasia tapi nggak dirahasiakan. Kenapa? Iya, itu kaosnya lawan ini. Ada lawan ini. UMKM-nya sudah
Wanita ngomong bayar Pak Lurah. Kembali ke potensi ya. Ini butuh effort yang tinggi memang, butuh kerjasama yang luas, tidak hanya bagi masyarakat, tidak hanya kami dari kelurahan, tapi juga butuh dukungan dari banyak hal, pelaku usaha ya, dan dinas pariwisata, kebijakan yang lebih tinggi, ya. Apa? Mengembalikan memori kita masa lalu orang Tegal Gede. Apa yang ada di sini? Getek. Getek itu yang terbuat dari bambu itu. Iya, di mana? Di sini, depan sini. Saya kan pernah lewat situ dulu. Oh, Mas Ade. Mas Adi. Saya kebetulan dulu erat kaitannya dengan anti rogo ya, Mas. Iya. Sering ke anti rogo. Jadi cerita sepupu saya itu sekolah di farmasi. Kontaknya dekat kelurahan sini. Mau sekolah ke sana di tahun 2000-an lah ya. 2005-2006. Itu konon katanya ya. Iya. Sekolahnya itu berangkatnya naik getek. Nah, saya ingat Tegal Gede itu berarti ada geteknya dulu ya. Betul. Makanya kan ini butuh kerjasama dari banyak pihak ya. Karena kan getek sekarang itu kan ya hanya untuk mengembalikan memori masa lalu. Walaupun ya bisa jadi nantinya juga bisa digunakan untuk alat transportasi. Ketika apa? Ketika jembatan Jarwo itu diperbaiki kan gitu. Karena salah satunya yang bikin getek ini tenggelam kan ketika ada jembatan Jarwo. Ya. Tahu Mas Ari jembatan Jarwo? Yang itu penghubung antara Mas Trip dan Iya, Mas Mas Trip itu. Sebenarnya ya kalau ada getek itu kayaknya seru. Kenapa? Kan kita bisa nyebrang sambil main air, Mas. Wah. Ecek. Bisa banyak hal. Cuma kan untuk saat ini kan selain getek disiapkan, tapi kan juga disiapkan juga terkait dengan safety-nya, keamanannya. Mungkin misalnya sama dengan pihak BPBD, Basarnas gitu kan ya. Gimana mereka yang naik situ kan gitu kan ya, keamanannya. Supaya kalau dulu kan ya bukan tidak memikirkan keamanan, tapi pilihannya hanya itu. Iya. Kan gitu kan, pilihannya hanya itu. Katanya lewat di muter gitu. Kan jauh ya, lewat sepeda, macam-macam semuanya lewat situ. Nah, ketika ini ada getek, kemarin saya sudah diskusi dengan Lurah Patrang itu sebelah, sana ternyata alamnya juga memungkinkan dibuatkan semacam kafe-kafe gitu kan. Di sini ya ada lapangan terbuka, ya kan? Itu juga bisa digunakan untuk Bagus, pasti katanya Mas bagus, Fadil tadi. bagus. Ketika ada destinasi wisata, Masuk kan 23 pasti menit. UMKM akan muncul dengan sendirinya. Tinggal kemudian seberapa kuat kita itu menggerakkan orang untuk hadir, untuk mencoba, ataupun seringkali ya mungkin ya berdiskusi, ngobrol di getek itu, atau hanya sekedar diwari kan begitu kan. Tapi terlepas itu semua, ya safety itu adalah hal yang utama dan yang pertama yang harus dipikirkan. Apakah saat ini Sungai Bedadung itu cukup aman kan gitu kan ya? Oh iya. Kalau tiba-tiba ada banjir datang itu kan, wah, Seperti dulu kan sempat meluap Sungai Bedadung. ya. Atau mungkin bisa dibuat Pak, semacam tempat kita ngopi bersama di sungai itu Pak. Iya, bisa. Pokoknya jangan kopi pangku aja. Bisa. Makanya kan destinasi UMKM ataupun kuliner itu kan harus ada daya tariknya dulu. Itu baru akan bisa berkuat. Kalau kita siapkan panggung kan butuh energi yang besar, kan? Karena ini kan kalau bisa kan ya sekali buat untuk seterusnya. Dan kebutuhan listrik, lain-lain. Luar biasa sekali share dari tapi masalah itu tadi yang masalah wisata, lalu bagaimana caranya ini bisa diciptakan, dibuat gitu. Kalau dari Panti sendiri kan memang sudah alami. Kalau dari sekolah itu. Natural. Dan ini kembali lagi tentang jiwanya, raganya Kim itu tadi. Tadi kembali Mas Fadil yang ingin membuat Kim itu tadi dari karakter Taruna. Jadi saya kembali lagi untuk terakhir ke Mas Roman karena nggak kerasa kita udah hampir 30 menit. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, baru 30 menit. Rasanya baru 5 menit tuh. Rasanya baru 5 menit. Oh gitu. Siapa ini yang banyak ini banyak. Oh gitu ya? Pembina, beda. Oh iya. Saya ngerti. Ya, pembina. Ini terakhir itu dari Mas Roman. Kalau kita tadi bicara game, terus apa itu namanya? Kalau kita bercerita nih dan kita gambaran Kim Tegal Gede saat ini mungkin
ternyata wah kita ya apa wah kita kok cek ngabu-abu nih loh itu dulu dan sebagainya. Sebenarnya kalau Kim sendiri, saya mau merintis nih Mas Wawan, dari teman-teman yang ada di belakang, apa yang harus saya lakukan untuk pertama kalinya Mas Wawan? Gimana sih saya? Apa wis pokok berani Mas? Wis pokok posting, nggak usah perfect dulu atau mungkin dari tim dulu atau seperti apa Mas Wawan? Sebenarnya Mas, kita harus menciptakan tim yang solid dulu. Karena kan tanpa adanya tim kita nggak bisa. Nah, jadi kita buat sekokoh mungkin tim itu, baru kita melangkah maju. Gitu. Nah, jadi begitu tadi, kalau tim sudah kokoh, sudah kuat, terutama yang mensupport. Nah kalau sini kan selama ini kita yang ngecut kan Pak Lurah. Oh gitu. Ya, termasuk Tukang ngecut berarti. Alhamdulillah. Jadi kita nggak ada kendornya. Jadi kita kendor. Ada yang mengingatkan. Terus Pak Lurah, ayo bikin gebrakan baru. Akhirnya kita pikir lagi harus bikin apa. Itu juga ambil dari Pak Lurah. Karena bagian dari tim juga. Bagian dari tim juga. Memang sebuah tim itu harus ada yang saling mensupport. Nah, meskipun kadang saya sendiri kalau sudah terlalu sibuk dengan dunia saya itu kadang-kadang ya sempat lupa juga sih dengan ini. Ya, kadang-kadang kayak Mas Arif sering mengingatkan, jangan lupa Pak pertemuan tuh rutinan, baru saya share di grup. Itu karena apa? Kesulitan kita Mas. Nah, baru kalau kita solid, baru kita melangkah maju dari. Dan plusnya juga dari Pak Lurah selalu mengingatkan untuk teman-teman yang ada di Tegal Gede sendiri, jangan mengejar kesempurnaan. Betul. Nah, itu Yeah. mungkin sedikit penutup dari Pak Lurah. Kenapa Pak? Jangan mengejar kesempurnaan. Kalau teman-teman Tegal Gede kan gitu, wes langsung gawe, sempurna nanti bisa dikejar dan sebagainya. Itu mungkin sedikit bisa dijelaskan. Karena mungkin untuk teman-teman yang ada di belakang layar ini, apa namanya, kadang kalau mau bikin sesuatu kayak kurang malu untuk posting dan sebagainya. Sedikit kalau gini ya, yang pertama kan ya manusia kan tempatnya salah dan berkepala. Kedua, kita masing-masing manusia ini kan pasti memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Dan dua sisi ini yang kemudian kita gabungkan dengan seluruh kawan-kawan kita itu, jika kita gabungkan potensi-potensi kelebihan sekecil apapun, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Bagaikan seperti lilin, kalau itu hanya satu gitu kan ya, kan terangnya kan tidak terlalu terlihat, tapi kemudian kalau ada 2, 3, 4 bahkan 1000, ya walaupun itu lilin maka dia bisa menerangi banyak hal. Oleh karenanya ya kalau kita menunggu sempurna kemudian kita melangkah, saya pikir kita tidak akan pernah melangkah. Maka ya melangkahlah, nanti kamu akan menuju pada kesempurnaan. Dan itu tadi, karena kadang kita punya ide baik, kadang kita punya keinginan dan cita-cita yang luar biasa, tapi kalau itu tidak pernah kita lakukan dengan gerakan seberapapun yang bisa kita mampu, ya ide, gagasan, cita-cita atau mimpi yang terbaik pun itu kan menjadi tidak bermakna kalau itu hanya diseminarkan saja tanpa kemudian dilaksanakan gitu. Tapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, saya yakin itu nanti akan bergerak secara perlahan. Yang penting kita punya tujuannya apa, gitu kan ya. Ini gerakan kita ini kan pasti akan menuju pada tujuan dan cita-cita kita itu. Itu yang bisa. Ini obrolan panjang dan cukup menginspirasi nih. Bagi saya sendiri juga seperti itu. Setelah ngobrol khusus dengan Pak Lurah, Mas Fadil selaku teman dari Karang Taruna Panti, lalu ada Mas Wawan. Nah, gimana Mas Fadil? Sudah tercerahkan atau oke Mas, mari ini tak salib Tegal Gede ya? Atau gimana ya Mas Fadil? Setelah sharing-sharing ini, pada episode kali ini. Banyak hal yang bisa saya dapat di sini ya. Saya pribadi untuk belajar tentang manajemen tim terutama, karena benar sih tim bisa segede ini tanpa adanya tim sesolid yang saat ini ada, tidak dapat dukungan dari Pak Lurah kayaknya nggak mungkin bisa mencapai hal yang ini. Dan yang saya salut dari Pak Lurah sendiri adalah humble.
Humble-nya. Mau turun. Ini mau jam 12 loh Mas. Jam 12 malam ya di belakang ya. Jam 12 malam loh, meluangkan waktu loh ini. Dan bukan hanya sekali, ini memang luar biasa. Saya juga salah ini. Dan saya akhirnya tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri, jadi saksi hidup bahwa ada salah satu lurah yang mau turun langsung ke masyarakat ngurusin hal-hal seperti ini. Gabut mungkin. Lurahnya gampang. Ya, marah kalau ngomong ya Mas. yang penting aman kan. Yang penting aman aja. Tapi kita sepakat ya, gabutnya berfaedah kan? Wah ya. Tapi jangan ada keinginan Pak Lurah sini pindah ke sana ya Mas ya. Culik tak Pak? Culik aku dong ya. Kalau promosinya enggak apa-apa. Bisa Pak. Siap. Itu ya, jadi banyak pelajaran yang bisa kami dapat, dan insya Allah dalam waktu dekat ini Kim di desa kami, di desa Panti akan launching dan Amin. dan kita siap bersaing sehat dengan Kita harus semangat. Nanti kalau launching potong tumpang kita undang. Ya. Pasti. Harus ya. Potong tumpeng dan potong durian ya. Belah. Potong gaji. Potong gaji. Pokok jangan Pak Baskoro belah durian katanya. Oke. Belangka itu. Oh? Belangka. Belangka. Oke, terima kasih bagi kalian yang masih mengikuti selama kurang lebih 30 menit ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen di bawah kalau suka dengan obrolan-obrolan kali ini. Dan jangan lupa kayak misal Mas, saya mau undang tokoh ini dong, tokoh itu dong, monggo silakan langsung di komen, like juga. Dan mungkin itu obrolan dari kami. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.